Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisam Kabani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Eh, yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Hukum Internasional yaitu Ibu Ida Wahyuliana SHMH, yang kali ini memberikan tugas akhir individu tentang menjelaskan latar belakang tentang perang Rusia dan Ukraina. Nah, dalam kali ini Ukraina memang tidak bisa lepas dari sebuah konflik. Itu dikarenakan oleh wilayahnya masih menjadi bagian dari kekaisaran Rusia. Meskipun kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1919 atau akhir Perang Dunia Pertama, Ukraina tidak bisa menentukan nasib bangsanya sendiri ke depannya, sehingga menjadi wilayah yang diperebutkan oleh dua pihak, yaitu antara orang Ukraina sendiri yang memperjuangkan kemerdekaannya serta Nazi Jerman. Nah, dan walhasil pada 1917 itu kan terdapat revolusi Oktober yang melahirkan negara dari pecahan Kekaisaran Rusia yang bersatu menjadi suatu negara, yaitu negara Uni Soviet atau USSR, yang menjadi adidaya ke depannya. Oleh hasil Ukraina di bawah kendali oleh USSR itu sendiri. Dan pada memasuki Perang Dunia Kedua, ada 3 golongan yang memperebutkan wilayah Ukraina. Yang pertama ya pembela Jerman, yang kedua pembela USSR, dan pembela Ukraina itu sendiri yang memperjuangkan kemerdekaannya tentunya. Nah, setelah amandemen konstitusi dari USSR, mengubah menjadi Ukraina berubah menjadi Soviet Ukraina yang dapat menjalankan kedaulatannya sebagai negara, akan tetapi tidak berpisah dari USSR itu sendiri. Ya, bisa dikatakan dikendalikan, tidak bisa bebas meskipun diberi kebebasan. Nah, pasca Stalin wafat pada 1953, pemimpin besar Ukraina Soviet, wilayah Crimea diserahkan USSR kepada Soviet Ukraina. Nah, yang menjadi perdebatan hingga saat ini yaitu pulau itu. Nah, hingga akhirnya ketika Soviet hampir runtuh, pada diguncang keruntuhan pada tanggal 1 Desember 1991, Ukraina melakukan referendum terhadap rakyat-rakyatnya, dan 90% setuju dengan referendum dan dan mengumumkan kemerdekaannya. Dan hingga kemerdekaannya itu diakui jujur oleh semua negara, oleh komunitas internasional. Akan tetapi dengan kemerdekaannya Ukraina ini sendiri bukan berarti Ukraina tidak bisa lepas dari segala politik internasional. Buktinya pada selesai itu Ukraina tidak bisa lepas dari Rusia. Itu karena ekspansi dari NATO kepada Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet yang menyebabkan geopolitik. Itu berasal dari invasi NATO itu melewati wilayah Ukraina, yaitu yang berbatasan langsung tentunya dengan Rusia, sehingga Rusia menjadi waspada untuk melakukan itu. Kan NATO bikinan rivalnya dulu, rival waktu
perang dingin. Maka dari itu Rusia sangat waspada dengan wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia daripada wilayah yang lain. Tentunya di situ ada suatu pelabuhan yang sangat penting di Ukraina yang menjadi pusat militer. Dan Ukraina mengalami proses pilpres pada 2004 yang mengusung kedua-duanya ini bernama Viktor. Yang satu adalah Viktor Yanukovych dan Viktor Yushchenko. Nah, yang aneh kedua-duanya ini memiliki pandangan politik yang berbeda. Viktor Yanukovych yang diusung oleh Kremlin, didukung oleh Rusia, sedangkan Yushchenko orang yang nasionalis Ukraina yang ingin bersikeras untuk bergabung dengan Uni Eropa, tapi yang menang bukan yang menang adalah Viktor Yanukovych. Akan tetapi Viktor Yushchenko tidak setuju dengan apa keputusan pemungutan suara itu, sehingga mengajukan hingga Mahkamah Agung, sehingga membuat Viktor Yushchenko lah yang memenangkan pilpres tersebut, sehingga hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi memanas, sehingga rakyat terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pro dengan Uni Eropa dan pro dengan Rusia. Ya, tentunya yang pro Rusia ini merupakan orang-orang yang berbatasan langsung dengan Rusia yang bisa berbahasa Rusia, ya, terutama di Pulau Crimea itu. Tapi hal tersebut kembali lagi dikarenakan terlalu seringnya Rusia mengintervensi atas masalah-masalah internal yang sedang dihadapi oleh Ukraina. Seperti contohnya pada Pilpres 2010 yang kembali mengusung Viktor Yanukovych serta Yulia Tymoshenko, yang pada awalnya mereka berdua ini bersekutu, akan tetapi pada saat itu mereka bermusuhan. Ya, itulah politik. Ya, tentu saja Rusia sangat mengintervensi permasalahan yang ada di Ukraina dikarenakan untuk memantapkan posisinya di perbatasan, sehingga masalah tersebut, ya, banyak demo dikarenakan hal perbedaan itu membuat dari masalah nasional, dari masalah internal menjadi masalah internasional, hingga berujung sanksi kepada Rusia seperti sanksi ekonomi, dan membuat muncullah kelompok separatis, ya, seperti di Luhansk dan Donetsk, dan mereka mendirikan sebuah otonomi sendiri yang diberi nama dengan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Dan saat ini pada April 2021 Rusia bergerak dan memusatkan militer atau berkampanye militer ke perbatasan Ukraina, dan malahan menambah pasukannya lebih banyak lagi, sebanyak 100.000 personil. Ya, tentu dalam hal, ya, bisa dibilang ini hal politik lah. Tentu warga sipil yang akan menjadi korban. Ya, seperti yang dikutip dari ceramah Kiai Zainuddin MZ, jika kerbau yang saling bertengkar, tentu rumputlah yang menjadi korban atau yang menjadi rusak. Seperti halnya jika para elit bertengkar, yang jadi korban adalah rakyat.
Dan juga permasalahan perang Rusia dan Ukraina ini sendiri berujung pada pengaruhnya pada dunia persepak bolaan. Seperti Euro tahun 2020 tahun kemarin. Seperti apa yang di baju penggawa dari Ukraina itu sendiri, di depan kostumnya itu terdapat peta wilayah Crimea yang bertandakan bahwa ingin mempertahankan wilayah tersebut dari ekspansi Rusia. Tentunya ini sungguh kotor dan tidak sportivitas dan profesional memasukkan unsur politik dalam dunia olahraga. Dalam upaya menekan kekuatan dari Rusia di Eropa, tentunya apa yang dilakukan oleh anggota-anggota NATO, seperti contohnya Inggris mempersulit ruang bisnis bagi pengusaha-pengusaha yang berdarah Rusia, dan juga Ukraina memblokade akses untuk ke Rusia. Dan dalam perang Rusia dan Ukraina ini berdampak juga dalam proses jual beli gas alam atau minyak bumi. Ya, dampaknya global. Dan juga produk-produk yang dari Rusia memboikotan dari berbagai negara yang tidak setuju dengan ekspansi Rusia terhadap Ukraina. Dan juga itu merupakan upaya untuk menekan Rusia untuk menarik tentaranya dalam wilayah Ukraina. Akan tetapi hal itu tidak memadamkan pergerakan tentara Rusia yang di bawah komando presidennya sendiri, yaitu Pak Putin. Sebenarnya dalam upaya perdamaian pada tahun 2015 di kawasan Eropa ini melakukan perjanjian gencatan senjata pada 2015, yaitu perjanjian Minsk II. Akan tetapi itu yang dianggotakan oleh Rusia, Jerman, Prancis, dan Ukraina. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama. Dan untuk saat ini tidak ada upaya untuk melakukan perdamaian. Adapun pernyataan damai, namun seiring langkah Presiden Ukraina, yaitu saat ini Presiden Volodymyr Zelensky, yang menyebut Putin melakukan kejahatan perang di Bucha dan Mariupol, dan hal itu membuat Presiden Putin yang sudah berkuasa dari tahun 1999 hingga saat ini membuat beliau marah. Dan Presiden Putin pun mengisyaratkan upaya damai sekarang berada di jalan buntu. Dan pendapat saya mengenai upaya perdamaian dan penyelesaian tentang perang Ukraina, yaitu selain tekanan damai dari berbagai negara karena dampak global, karena Rusia ini merupakan negara besar, jadi dampaknya global, sehingga masing-masing negara yang terkait antara dua pihak saling menyelesaikan dengan secara mediasi atau mengadakan perundingan. Itu pun jika bisa. Jika tidak bisa,
ajukan buka forum di pengadilan internasional, mahkamah internasional. Adapun jika tidak bisa juga, entahlah, jika Rusia menggunakan hak vetonya ya untuk perang, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Itu adalah jalan terakhir jika tidak perjanjian-perjanjian tidak bisa digunakan untuk kembali. Akan tetapi ada upaya juga dari presiden kita tercinta, Presiden Joko Widodo, berkeliling untuk mengunjungi kedua negara tersebut untuk saling membicarakan titik perdamaian. Jadi itulah upaya Presiden Indonesia, itulah upaya bagi bangsa kita Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian yang supaya tidak berkepanjangan itu. Pesan saya yang tentunya mengutip dari channel YouTube Inspect Story, yaitu di dalam politik tidak ada pertemanan dan permusuhan yang abadi, melainkan kepentingan pribadilah yang abadi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.